Blitar disebut Bumilaya Ika Tantra Adiraja, yaitu tempat pusara raja-raja agung yang merdeka. Anusapati di Candi Sawentar, Ranggawuni di Candi Weleri, Raden Wijaya di Candi Simping, Tribuana Tunggadewi di Candi Penataran, dan Bung Karno di tengah-tengahnya, di Astana Mulia Bumi Bung Karno. Komplek makam Bung Karno kini telah tertata sangat apik dan bersih. Keadaan makam ini setiap hari tidak pernah sepi dikunjungi oleh para peziarah ataupun wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Keberadaan makam ini banyak menyumbang pengaruh positif terhadap masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial maupun ekonomi. Para pengunjung yang datang biasanya tidak hanya ingin berziarah saja, akan tetapi ingin menikmati juga suasana kota Blitar dan mencari sesuatu yang unik di kota ini. Komplek ini dibagi menjadi 3, yaitu halaman, teras, dan pendopo atau mausoleum. Makam Bung Karno diapit oleh makam kedua orang tuanya, Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Makam Bung Karno dan kedua orang tuanya berada di sebuah bangunan joglo bercungkup yang disebut Astono Mulyo. Nisan sang proklamator terbuat dari batu pualam hitam dan besar, dan terdapat tulisan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Komplek makam Bung Karno memiliki desain arsitektur yang mengaplikasikan angka-angka bersejarah. Terdapat pilar-pilar kokoh dengan ukiran perunggu di bagian atasnya yang melambangkan ragam suku Indonesia. Pilar ini berjumlah 21 tiang dan memiliki tinggi 6 meter. Jumlah dan angka tersebut merupakan tanggal Bung Karno meninggal, yaitu 21 Juni 1970. Tanggal kemerdekaan Indonesia pun diaplikasikan pada tangga menuju gapura makam sejumlah 17 anak tangga, pilar pada amfiteater berjumlah 8, dan jarak antar pilar sebesar 4,5 meter. Hal ini menyimbolkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Usai berziarah, kita dapat berkunjung ke perpustakaan proklamator Bung Karno yang masih dalam satu kompleks makam Bung Karno. Di depan pintu masuk perpustakaan, tampak patung Bung Karno berukuran besar seakan menyambut ramah setiap pengunjung yang datang. Perpustakaan proklamator Bung Karno ini memiliki koleksi yang sangat lengkap, mulai dari koleksi yang berupa buku maupun non-buku, yang terkait dengan Bung Karno hingga umum. Di gedung sisi barat, atau sering disebut sebagai Museum Bung Karno, pengunjung akan menjumpai banyak koleksi non-buku peninggalan Bung Karno. Terdapat sebuah lukisan besar karya I.B. Said yang dibuat tahun 2001 yang menggambarkan sosok Bung Karno. Dalam etalase-etalase kaca, tersimpan beberapa peninggalan Bung Karno berupa jas, kemeja, pena, parfum, pedang kecil bernama Kiai Sekar Jagad, hingga koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno keluar masuk rumah pengasingan dengan merek Arco buatan Jerman. Di sebuah sudut ruangan, terdapat sebuah gong dengan diameter 91 cm dan terbuat dari perunggu hitam. Gong ini dikenal dengan nama Gong Kiai Jimat. Untuk lebih mengenal sosok Bung Karno,
Di sini tersimpan ratusan figura dengan foto-foto dokumentasi Bung Karno sejak muda sampai menjadi presiden. Demikian teman-teman, ziarah dan kunjungan kita ke Kompleks Makam Bung Karno. Semoga teman-teman penerus generasi bangsa mampu mengenang jasa-jasa Bung Karno dan menambah motivasi untuk menggugah rasa nasionalisme, patriotisme, serta meningkatkan wawasan kebangsaan kita semua.